Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husnul Khatimah dengan NPM 2020-01040 Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. 1. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Bidang-bidang yang terdapat dalam gerakan sosial Muhammadiyah diantaranya bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan misalnya, hingga tahun 2000, Ormas Islam Muhammadiyah telah memiliki 3.979 taman kanak-kanak, 33 taman pendidikan Al-Quran, 6 sekolah luar biasa, 940 sekolah dasar, 1.332 madrasiyah atau ibtidaiyah, 2.143 sekolah lanjutan tingkatan pertama SMP dan MTS, 979 sekolah lanjutan tingkat atas SMA, MA, dan SMK, 1.001 sekolah kejuruan, 13 muallimin atau muallimat, 3 sekolah menengah farmasi, serta 64 pondok pesantren. Dalam bidang pendidikan tinggi, hingga tahun ini Muhammadiyah memiliki 36 universitas, 72 sekolah tinggi, 54 akademi, dan 4 politeknik. Nama-nama seperti Bastanul Atfal atau TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, dan Universitas Muhammadiyah bermunculan di berbagai daerah. Bidang kesehatan. Dalam amal usaha bidang kesehatan, Muhammadiyah telah terus mengembangkan layanan kesehatan masyarakat sebagai bentuk kepedulian. Balai-balai pengobatan seperti Rumah Sakit PKU atau Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah yang pada masa berdirinya Muhammadiyah bernama PKO atau Penolong Kesengsaraan Umat, kini mulai meningkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan buku profil dan direktori amal usaha Muhammadiyah dan Asyiyah bidang kesehatan pada tahun 1997 sebagai berikut. A. Rumah sakit berjumlah 34. B. Rumah bersalin berjumlah 85. C. Balai Kesehatan Ibu dan Anak berjumlah 504. Balai Kesehatan Masyarakat berjumlah 115. D. Balai Pengobatan berjumlah 846. E. Apotek dan KB berjumlah 4. Bidang kesejahteraan sosial. Hingga tahun 2000, Muhammadiyah telah memiliki A. 228 panti asuhan yatim, B. 18 panti jompo, C. 22 balai kesehatan sosial, D. 161 santunan keluarga, E. 5 panti wereda atau manula, F. 13 santunan wereda atau manula, G. panti cacat netra, H. 38 santunan kematian, I. serta 15 BPKM atau Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah. Bidang kaderisasi. Dalam bidang kaderisasi, Muhammadiyah telah melakukan program di antaranya A. Peningkatan kualitas pengkaderan, B. Melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, C. Menyelenggarakan Baitul Akram dan Darul Akram Muhammadiyah, D. Transformasi kader berjenjang dan per generasi, E. Sinergi built-in antar unit persyarikatan untuk kaderisasi. Contoh kaderisasi atau organisasi dalam Muhammadiyah: Asyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, Tapak Suci Muhammadiyah. Pembahasan kedua, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan transformasi yang mengandung proses penguatan, meliputi penubuhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki proses potensial, maupun dengan melakukan pengembangan proses aktual menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Revitalisasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan-tahapan penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu
melakukan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Seperti memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak yang membawa pada pencerahan dan kemaslahatan hidup, menubuhkan dan mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah yang mengedepankan uswah hasanah dan menjadi rahmat bagi kehidupan, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tarjih 3 dan istijad yang menjadi acuan atau pedoman Muhammadiyah, pengembangan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan semakin mengarah pada pencapaian tujuan Muhammadiyah, mendiminisasi kepimpinan persyarikatan di semua tingkatan, wilayah, daerah, cabang, dan ranting, peningkatan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha, meningkatkan bimbingan, arahan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah, menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah menuju tingkat kompetisi dan kepentingan misi persyarikatan yang tinggi, serta menjadikannya sebagai pelaksana usaha yang terikat dan memiliki ketaatan pada kepimpinan persyarikatan, pengembangan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif terhadap kepentingan-kepentingan aktual atau nyata umat, masyarakat, dan dunia kemanusiaan dengan pengelolaan yang lebih konsisten, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan organisasi orton Muhammadiyah sebagai basis kader dan pimpinan persyarikatan. Adapun macam-macam aspek revitalisasi gerakan yaitu 1. Revitalisasi teologis, menyangkut ikhtiar merekonstruksi atau menafsir ulang pemikiran-pemikiran dasar keagamaan atau keislaman dalam Muhammadiyah sebagaimana prinsip-prinsipnya tentang agama Islam, dunia, ibadah, sabilullah, dan ijtihad. Dalam revitalisasi teologis ini dapat dikaji ulang dan dirumuskan epistemologi keislaman Muhammadiyah seperti tentang kalam atau falsafah atau pandangan ketuhanan, pandangan tentang fikih, dan pemikiran-pemikiran keislaman lainnya. 2. Revitalisasi ideologis, penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai langkah-langkah pelembagaan yang menjadi landasan membangun kesadaran dan ikatan kolektif dalam memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Pemikiran dasar Kiai Dahlan, 12 langkah dari Kiai Mas Mansur, Muqaddimah Anggaran Dasar Kepribadian Muhammadiyah, Matan, Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Kitab Perjuangan Muhammadiyah, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah merupakan rujukan dasar sekaligus perlu disistematisasi dalam konsep terpadu sehingga menjadi basis ideologi gerakan Muhammadiyah yang mengikat seluruh anggota Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan. Ketika dirasakan adanya krisis kemuhammadiyahan, maka krisis tersebut harus dibaca dalam konteks pelemahan ideologis di kalangan Muhammadiyah karena tuntutan-tuntutan dan pertimbangan-pertimbangan yang biasanya serba pragmatis. 3. Revitalisasi pemikiran, menyangkut upaya mengembangkan wawasan pemikiran seluruh anggota, termasuk kader dan pemimpin, baik mengenai format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid, maupun dalam memahami permasalahan-permasalahan dalam dan perkembangan kehidupan tingkat lokal, nasional, dan global. Dikotomi yang keras tentang pemikiran literal versus liberal, pemurnian versus pembaruan atau pengembangan, eksklusif versus inklusif, organisasi versus alam pikiran, struktural versus kultural, menggambarkan masih terperangkapnya sebagian kalangan dalam Muhammadiyah mengenai orientasi
dominasi pemikiran pada wilayah orientasi atau paradigma yang sempit atau terbatas. Sejauh menyangkut pemikiran, perlu dijelaskan domain relativitas setiap pemikiran agar tidak terjadi pengabsolutan setiap pemikiran, lebih-lebih jika klaim pemikiran tertentu dijadikan alat pemukul dan saling menegaskan terhadap pemikiran yang lain, sehingga yang terjadi ialah perebutan dominasi dan bukan sikap tasamuh. 4. Revitalisasi organisasi berkaitan dengan perbaikan sistem pengelolaan kelembagaan, persyarikatan seperti menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi, birokrasi, pengelolaan dan pelayanan administrasi, hingga pengembangan organisasi yang mengarah pada peningkatan kualitas, efisiensi, efektivitas, dan menjadikan organisasi sebagai instrumen gerakan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan Muhammadiyah. 5. Revitalisasi amal usaha. Revitalisasi amal usaha menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang yang dapat tumbuh di atas misi dan visi gerakan sekaligus dapat memenuhi hajat hidup masyarakat. Amal usaha Muhammadiyah bukanlah mencari nafkah bagi para penghuninya, tetapi harus menjadi sarana atau media dakwah dan perwujudan misi persyarikatan. 6. Revitalisasi kepimpinan. Langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan persyarikatan di seluruh lini, termasuk di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha yang secara langsung menjadi kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah. Kepimpinan Muhammadiyah juga tidak cukup dikonstruksi dengan idealis normatif semata seperti mengenai hak akhlak dan standar-standar ideal kepimpinan, tetapi juga harus disertai format aktualisasi kepimpinan yang nyata, bukan kepimpinan yang berumah di atas angin tetapi harus membumi. Karena kepimpinan Muhammadiyah merupakan kepimpinan sistem dan bukan kepimpinan figur. Faktor figur pun tidak dapat dikonstruksikan sekedar dari kejauhan sebagaimana konsep kepimpinan pesona Ratu Adil. Kepimpinan Muhammadiyah juga bukan sekedar domain diniyah atau aspek-aspek kemampuan aktual dalam mengelola kehidupan yang dipimpin sehingga dapat menjalankan misi kerisalahan Islam. 7. Revitalisasi aksi menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah yang secara langsung dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas dan misi dakwah dan tajdid seperti dalam pemberdayaan ekonomi kaum miskin, advokasi kaum marginal dan tertindas, memperkuat potensi dan peran masyarakat madani, advokasi lingkungan hidup, resolusi konflik, gerakan anti kekerasan, gerakan anti korupsi, kegiatan-kegiatan pembinaan umat yang bercorak partisipatif, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Semangat etos Al-Ma'un. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial part 2. Saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.